Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfa Zuhaili dengan NPM 230202086 dari kelas TI 3D. Perkenalkan, nama saya Destri Santi dengan NIM 230202078. Perkenalkan, saya Habisya Ar-Rahmah dari NPM 2303020082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BMC. BMC atau Business Model Canvas merupakan alat atau kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan dan merancang model bisnis secara sederhana, ringkas, dan terstruktur dalam satu halaman. BMC membantu kita memahami bagaimana suatu ide atau bisnis dapat menciptakan nilai, menyampaikan nilai, dan menghasilkan keuntungan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai 9 elemen utama yang ada di BMC. Yang pertama, ada customer segments atau segmen pelanggan, yang merupakan kelompok pengguna yang menjadi target utama dari produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua, ada customer relationship atau hubungan pelanggan, di mana itu merupakan strategi dalam membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, ada channel atau saluran, yang merupakan media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan. Yang keempat, ada value propositions atau proporsi nilai, yang dimana itu merupakan nilai atau manfaat utama yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah pelanggan. Yang kelima, ada key activities atau aktivitas utama, yang merupakan kegiatan inti yang dilakukan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 9 elemen BMC untuk poin nomor 6 sampai nomor 9. Untuk poin ke-6, ada key resource atau sumber daya utama. Pada bagian ini, itu menjelaskan mengenai sumber daya utama yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia, teknologi, peralatan, hingga modal yang mendukung operasional dan penciptaan nilai bagi pelanggan. Kemudian, untuk poin nomor 7, ada key partnership atau mitra utama. Bagian mitra utama ini menjelaskan pihak-pihak yang bekerja sama dengan bisnis untuk mendukung keberlangsungan usaha. Mitra ini bisa berupa supplier, partner distribusi, maupun pihak lain yang memperkuat operasional dan efisiensi bisnis. Kemudian, untuk poin nomor 8, ada revenue stream atau arus pendapatan. Pada bagian arus pendapatan ini, itu menjelaskan bagaimana sebuah bisnis memperoleh pendapatan dari produk atau layanan yang ditawarkan. Sumber pendapatan ini bisa berasal dari penjualan langsung, langganan, komisi, atau bentuk lainnya sesuai dengan model bisnis yang dijalankan. Lalu, untuk elemen BMC yang terakhir, nomor 9, yaitu cost structure atau struktur biaya. Bagian ini itu menjelaskan seluruh biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Biaya tersebut meliputi biaya operasional, produksi, pemasaran, hingga biaya pengembangan, yang semuanya itu harus dikelola dengan baik agar bisnis tetap berjalan secara efisien. Oke, di sini saya akan menjelaskan setiap isi elemen sesuai dengan ide bisnis. Di sini, ide bisnis yang kami gunakan atau yang kami ambil adalah Smart Canteen. Sebelum saya menjelaskan mengenai BMC Smart Canteen, saya akan menjelaskan alasan kami memilih Smart Canteen. Pemilihan ide Smart Canteen dalam tugas ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan mengenai konsep technopreneurship. Yang pertama, masalah yang diangkat merupakan masalah nyata dan sering terjadi di lingkungan kampus, yaitu antrian panjang di kantin pada jam istirahat. Masalah ini secara langsung dialami oleh mahasiswa sehingga memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Yang kedua, ide ini memiliki target pengguna yang jelas, yaitu mahasiswa, dosen, dan staf sebagai pengguna utama, serta pedagang kantin sebagai pihak yang terlibat dalam operasional. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang dirancang memiliki pasar yang sudah tersedia. Yang ketiga, solusi yang ditawarkan dapat diimplementasikan dengan teknologi yang sederhana dan realistis. Misalnya seperti web application berbasis Laravel dan database MySQL. Hal ini sesuai dengan kemampuan mahasiswa di teknik informatika sehingga ide ini tidak hanya teoritis, tetapi juga memungkinkan untuk dikembangkan. Keempat, Smart Canteen memiliki potensi bisnis yang cukup baik karena menggunakan model komisi dari setiap transaksi,
Selain itu, sistem juga berpotensi untuk dikembangkan dan diterapkan di berbagai kampus lain. Yang kelima, ide ini memberikan dampak positif secara langsung, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi waktu mahasiswa. Yang kedua, mengurangi antrian. Yang ketiga, membantu pedagang dalam mengelola pesanan secara lebih terstruktur. Yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan, di mana terdapat mahasiswa, dosen, dan staf kampus, staf pedagang kantin. Yang kedua adalah customer relationship atau hubungan pelanggan, di mana terdapat fitur bantuan customer support, riwayat transaksi, dan notifikasi status. Yang ketiga ada channel atau saluran, di mana berisi aplikasi berbasis web, media sosial, dan informasi kampus. Saya akan melanjutkan pembahasan ke bagian berikutnya dari BMC Smart Canteen, yaitu terkait aktivitas utama, sumber daya utama, dan arus pendapatan. Untuk bagian key activities atau aktivitas utama pada Smart Canteen, aktivitas utamanya adalah pengembangan dan maintenance sistem agar aplikasi tetap berjalan dengan baik dan minim gangguan. Selain itu, sistem juga mengelola operasional dan transaksi seperti proses pemesanan makanan, pembayaran, hingga pencatatan data penjualan secara otomatis. Lalu, untuk bagian key resource atau sumber daya utama. Sumber daya utama dalam Smart Canteen itu meliputi tim developer sebagai pengembang sistem, kemudian server dan hosting untuk menjalankan aplikasi, domain website sebagai akses pengguna, database untuk penyimpanan data, serta notifikasi yang membantu memberikan informasi terkait pesanan kepada pengguna secara real-time. Kemudian, untuk bagian revenue streams atau arus pendapatan, pada Smart Canteen ini, sumber pendapatan utama berasal dari komisi tetap sebesar Rp1.000 untuk setiap transaksi atau pesanan yang dilakukan melalui sistem. Artinya, setiap kali pengguna memesan makanan, sistem akan mendapatkan keuntungan dari komisi tersebut. Selain itu, terdapat sumber pendapatan tambahan, yaitu fitur promosi berbayar untuk pedagang. Melalui fitur ini, pedagang dapat menampilkan menu mereka secara lebih menonjol atau di-highlight di dalam web, sehingga mudah dilihat oleh pelanggan dan berpotensi meningkatkan penjualan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya sebelumnya yang telah menjelaskan sisi sumber daya dan nilai dari Smart Canteen. Saya Muhammad Arfa Zuhaili dan saya akan melanjutkan pembahasan ke aspek yang sangat krusial, yaitu bagaimana ekosistem ini beroperasi secara nyata, struktur biayanya, dan proyeksi masa depan bisnis ini. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan bisnis model Canvas, bagian key partner, key activities, dan cost structure. Pertama, kita bicara tentang key partner. Smart Canteen tidak bisa berdiri sendiri. Mitra utama kami tentu saja adalah para pedagang kantin sebagai penyedia produk. Selain itu, kami juga bermitra dengan pihak birokrasi kampus dan penyedia layanan pembayaran digital. Kerjasama dengan birokrasi kampus bukan sekedar formalitas, melainkan sebagai kunci legalitas. Dengan dukungan institusi, Smart Canteen dapat menjadi standar operasional resmi di lingkungan kampus. Ini dapat memberikan rasa aman bagi para pedagang dan kepercayaan bagi mahasiswa untuk menggunakan sistem kami secara masif. Selanjutnya adalah key activities. Fokus utama tim kami adalah pada pengembangan dan pemeliharaan sistem atau sering disebut juga maintenance secara berkala, serta pengelolaan transaksi harian. Mengapa aktivitas harian ini penting? Karena kami melakukan monitoring intensif untuk memastikan setiap pesanan mahasiswa diproses secara real time.
kami harus menjamin tidak ada delay teknis antara notifikasi di smartphone mahasiswa dan perangkat yang dimiliki oleh pedagang, sehingga janji bebas antri akan benar-benar terpenuhi. Sekarang kita lanjutkan bagian cost structure. Biaya operasional kami mencakup biaya teknis seperti domain, hosting, pengembangan sistem awal, hingga biaya tenaga kerja admin. Jika kita hitung operasional bulanan kami hanya sekitar di angka Rp500.000. Angka ini sangat efisien dan tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi pendapatan yang dapat dihasilkan dari transaksi mahasiswa yang dilakukan setiap harinya di kantin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proyeksi keuangan dan analisis kelayakan dari Smart Kantin. Target transaksi dari Smart Kantin itu diperkirakan sekitar 50 hingga 100 transaksi per hari. Dari setiap transaksi, sistem akan mendapatkan komisi sebesar Rp1.000. Artinya, dalam satu hari, potensi pendapatan berada di kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000 tergantung pada jumlah transaksi yang terjadi. Berdasarkan perhitungan tersebut, estimasi waktu untuk mencapai titik balik modal atau BEP (break-even point) adalah sekitar 3 bulan. Ini menunjukkan bahwa bisnis ini cukup cepat dalam mengembalikan modal sehingga tergolong layak untuk dijalankan. Yang selanjutnya kita akan melanjutkan ke proyeksi keuangan dan BEP. Berdasarkan analisis keuangan yang kami lakukan di laporan kelayakan, Smart Kantin itu memiliki potensi profitabilitas yang lumayan cukup baik dengan mengambil komisi rendah hanya sekitar Rp1.000 per transaksi agar tidak memberatkan mahasiswa. Kami memproyeksikan titik balik modal atau BEP dapat dicapai hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 3 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis Smart Kantin bukan sekedar solusi sosial, tetapi juga sangat prospektif dan berkelanjutan secara finansial. Yang selanjutnya ada manajemen risiko dan strategi penanganan. Kami menyadari setiap bisnis itu pasti memiliki tantangan. Risiko terbesar kami adalah adopsi teknologi oleh pedagang yang mungkin belum terbiasa dengan sistem digital. Solusi kami adalah melakukan pendampingan langsung dan memastikan sistem kami itu dapat dengan mudah digunakan atau user friendly. Selain itu, untuk masalah teknis, kami menjamin kestabilan server agar layanan itu tidak terganggu saat jam sibuk istirahat kuliah. Sebagai kesimpulan, Smart Kantin bukan hanya sekedar aplikasi pemesanan, melainkan solusi nyata untuk efisiensi waktu mahasiswa dan efektivitas manajemen bagi pedagang. Dengan potensi pertumbuhan yang tinggi dan dukungan teknis yang tepat, kami yakin ide ini itu layak untuk diwujudkan menjadi sistem nyata di lingkungan kampus. Sebagai penutup, Smart Kantin hadir untuk efisiensi. Kami yakin dengan skalabilitas sistem berbasis Laravel ini, implementasi di kampus akan memberikan dampak nyata bagi mahasiswa dan pedagang. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.